Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini teman-teman di sesi 13 ya, saya akan menjelaskan mengenai text tool. Nah, kira-kira menggunakan teks di Gym itu seperti apa? Nah, kira-kira tips and triknya bagaimana? Oke, jadi nanti ketika saya menjelaskan text tool di Gym, saya akan melibatkan beberapa efek ya, tambahan. Mungkin selama ini saya menjelaskan dari sesi 1 sampai sesi ke-12 saya tidak menjelaskan efek, tapi saya tambahin mengenai efek yang ada di Gym. Kurang lebih seperti itu. Oke, sebelum saya menjelaskan secara detail mengenai text tool yang ada di Gym, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Jangan ragu mengikuti channel saya. Banyak tips and trick dari saya supaya teman-teman bisa menggunakan Gym dengan secara maksimal. Oke, kalau begitu langsung saja simak videonya mengenai text tool di Gym. Oke teman-teman, kali ini saya menjelaskan mengenai teks yang ada di Gym. Kira-kira seperti apa ya? Nah, kira-kira teksnya seperti apa? Tekniknya bagaimana dan cara kerjanya bagaimana? Nanti sedikit saya berikan efek di dalam teksnya, baik nanti drop shadow maupun outer glow, kurang lebih seperti itu. Ini untuk basic ya, untuk pemula ya, bukan untuk yang profesional. Jadi untuk basic ada beberapa yang harus kamu ketahui, kurang lebih seperti itu. Nah teman-teman, kalau misalkan mau belajar mengenai tipografi 1, 2, dan 3, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri atas itu ada tipografi, tekniknya bagaimana. Silahkan lihat videonya dan pelajari, saya berharap bermanfaat dan berguna teman-teman. Oke, kita coba langsung saja ke teks di dalam Gym seperti apa. Kita buat lembaran baru dulu. Kita coba ke file new. Terus kemudian saya buat ukuran seperti biasa standar dengan kertas yang warna putih. Ya, itu dia. Oke, untuk menggunakan teks, teman-teman harus konsentrasi di sini, namanya text tool. Text tool ini memang sederhana, nah tapi sedikit ada tambahan di Gym. Nanti ya kita lihat ya apa yang terjadi. Nah teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada beberapa font, ukuran ya, jenis hurufnya seperti apa. Terus kemudian teman-teman bisa melihat ukurannya bagaimana. Terus kemudian ada warna juga ya. Di sini warna dari fontnya. Terus kemudian untuk rata kiri, rata kanan ya, justify. Terus untuk kedalaman, untuk tabnya seperti apa, boleh dicoba. Terus nanti kalau kita ingin membuat teksnya, box dialognya dinamik atau tidak dinamik, tinggal pilih kurang lebih, dan language-nya apa, silakan. Oke, teman-teman, di awal saya coba untuk klik aja di sini. Saya ketik nama saya deh. Saat ini saya ganti warnanya dulu. Saya ganti warnanya, saya maunya warnanya misalkan merah, misalkan merah gitu ya. Oke, saya ketik. Nah, sebentar. Waduh. Apa? Saya ulang lagi. Teks, klik lagi di sini, lalu saya ketik siswa ya. Nah kalau teman-teman misalkan kepengen fontnya mau dirubah, teman-teman harus diblok dulu ya, di double klik di sini di layarnya. Oke, terus lalu diblok. Nah teman-teman tinggal ketik yang ada di sini fontnya apa. Biasanya saya menggunakan font yang namanya agency. Oke, saya coba agency yang bold, saya pilih. Nah ini yang saya pakai adalah font ini. Terus kalau teman-teman ingin memperbesar fontnya, teman-teman tinggal di blok di bagian size-nya, teman-teman hanya bermain di panah atas panah bawah di bagian keyboard, tinggal dimainkan saja kira-kira besarnya seberapa sesuai kebutuhan. Oke, di sini saya tidak menjelaskan konsep untuk menggunakan ini ya, font ya. Tadi di awal saya sudah jelaskan bahwa ada videonya khusus untuk tipografi, kalian boleh pelajari itu. Terus kemudian setelah sampai di sini, teman-teman tinggal diatur kira-kira fontnya seperti apa. Terus kemudian nanti kalau mau diganti warna silakan. Kalau misalkan teksnya mau panjang, nah ini sebenarnya standar Windows ya. Standar Windows, apakah mau rata kiri, rata kanan, atau mau di tengah, atau mau rata kiri dan kanan, silakan dicoba. Ini biasanya digunakan ketika teman-teman fontnya banyak. Nah saat ini karena saya ingin menjelaskan kira-kira bermain teks yang ada di sini dengan menggunakan efek itu bagaimana teman-teman. Jadi di Gym ini kalau saya lihat di layarnya itu ada mungkin buat masukan buat Gym ya ke depannya. Jadi ada tambahan efek. Kalau di software
Photoshop biasanya kan ada special effect khusus buat ngasih bold, drop shadow dan sebagainya, langsung ada di sini. Sedangkan di GIMP belum difasilitasi. Kemungkinan kedepannya akan difasilitasi. Ini buat masukan ya. Namanya juga software gratisan dan baru ya. Jadi ini dibuat untuk yang ringan-ringan, tidak yang untuk berat-berat. Ini untuk belajar pemula nggak apa-apa. Kurang lebih seperti itu. Nah teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin memberi kayak efek shadow dan sebagainya, teman-teman bisa ke menu filter. Di sini ada pilihan beberapa tambahan ya. Misalkan nanti saya kasih tahu bagaimana cara membuat underglow-nya. Di sini ada blur, ada macam-macam, ada animate, web dan sebagainya. Nah teman-teman bisa coba. Di sini ada pilihan, ada beberapa pilihan. Nah di sini agak berbeda teman. Kita pakai di sini ada namanya kayak light and shadow. Nah kita pilihnya adalah drop shadow. Oke, kalau teman-teman ingin membuat bayangan menggunakan ini dia. Nah teman-teman bisa melihat, kita lihat hasilnya sudah ada. Teman-teman bisa perhatikan bahwa seperti tampilannya. Terus kemudian teman-teman tinggal diatur apakah arahnya mau diatur nih ya, di atas arahnya, arah dari si bayangannya. Terus kemudian grow radiusnya apakah mau ngeblur atau enggak. Nah itu dia, teman-teman bisa melihat perubahannya, digeser secara manual apakah mau hilang atau mau agak berbeda. Terus opacity juga sama, tinggal diatur apakah mau kuat atau tidak, silahkan diatur sesuai kebutuhan. Warna bayangannya juga bisa disetting, apakah ingin menyesuaikan dengan warna ini, sedikit warna merah boleh, agak lebih muda juga boleh, itu tergantung kebutuhan, silakan. Oke, dan teman-teman juga bisa melihat di sini ada split view, teman-teman bisa melihat bahwa ada perbandingan antara yang diberi efek sama yang tidak diberi efek, silakan. Oke, simpel sederhana ya. Kalau sudah setuju, kira-kira maunya bagaimana, lalu di oke. Kurang lebih seperti itu caranya. Nah lalu bagaimana kalau misalkan saya kepengen membuat misalkan efeknya ada glowingnya, itu bagaimana? Oke, saat ini saya mencoba untuk buat layer baru. Terus kemudian saya coba yang pakai yang black ya, yang pakainya adalah saya kepengen warna backgroundnya itu warna hitam. Saya cancel dulu, saya coba untuk default dulu. Saya coba klik di sini, saya pilih yang foreground, yaitu warna depan yang saya ambil di sini. Saya pilih black. Oke, saya pindah ke bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Misalkan saya membuat teks baru ya, saya tidak menggunakan teks ini. Tapi kalau misalkan teman-teman kepengen ingin membuat teks yang ada di sini, bisa. Tapi saya mencoba untuk membuat teks yang beda lagi. Ini saya matikan dulu. Terus kemudian teman-teman buat teks baru lagi aja ya, tidak apa-apa dengan warna beda. Nah, saya kepengen agak warnanya lebih berbeda aja, supaya tidak bosan gitu ya. Oke, sedikit saya agak nyala warnanya seperti ini. Lalu saya ketik siswa. Oke, ini contoh aja sederhana. Nah, ketika teman-teman ingin bermain glowing, biasanya identik dengan background yang gelap. Jadi prinsip dasar dalam desain adalah, sedikit masukan ya, ketika backgroundnya gelap, lawannya terang. Nah, kalau berhubungan dengan glowing biasanya teman-teman harus membuat suasana belakang gelap. Nah, kalau terang agak sulit dilihat perbedaannya ya. Nah, teman-teman sampai di sini saya coba untuk duplikat. Cara duplikatnya bagaimana? Teman-teman tinggal diklik, tarik di sini. Ini yang duplikat. Nah, dia akan menduplikat otomatis. Nah, di sini sudah ada dua. Kalau saya geser ada dua tulisan ya, teman-teman. Nah, yang saya aktifkan adalah yang bawah. Nah, yang bawah ini, terus saya ke filter. Saya menggunakan blur. Nah, di sini saya menggunakan lens blur. Nah, lens blur ini sangat membantu untuk seolah-olah kayak ngeglow gitu loh, kayak ngeglow ya radius. Apakah mau dibesarin? Itu sangat membantu teman-teman. Ya, sangat membantu. Kurang lebih seperti itu. Terus kemudian apakah nanti teman-teman mau dinaikin kayak gini lebih kuat atau lebih rendah, itu tergantung kebutuhan. Jadi teman-teman bisa mengatur kira-kira maunya seberapa besar. Apakah mau dinaikin kayak gini juga bisa, atau seperti ini, atau mau dinaikkan lagi lebih kuat atau lebih tipis. Jadi si highlight factor ini untuk tipis tebalnya dari si glowingnya kurang lebih, tapi tidak terlalu tipis banget ya. Biasanya kalau sudah sampai di sini saya akan bermain yang namanya ini kalau udah sesuai ya, misalkan udah sesuai, ini udah cocok nih gitu ya.
teman saya langsung di oke aja dulu. Nah, saya hanya bermain menggunakan yang namanya opacity. Nah, di sini opacity tinggal diatur. Kira-kira apakah mau lebih tipis atau tidak. Nah, itu dia. Cara bermainnya seperti itu. Nah, supaya lebih menarik lagi teman-teman, saran saya, teman-teman ini kan ada dua layer ya, yaitu yang bagian bawah adalah bagian ngeblur dan bagian atas adalah bagian yang pekatnya, yaitu seperti ini kurang lebih ya. Ini manipulasi simulasi aja. Jadi kalau di Gym ini ketika kita membuat efek teks itu memang membutuhkan waktu untuk mengedit sendiri. Biasanya orang kalau sudah terbiasa menggunakan Photoshop, dia tahu apa saja yang dipakai dan tekniknya bagaimana. Kalau saya sih banyak, biasanya saya akan main di layar. Nanti suatu saat saya akan jelaskan ke teman-teman bagaimana cara membuat lighting maupun efek teks atau kayak glowing dengan project ya, kasus lebih ke project jatuhnya ya teman-teman. Ada, jadi ini karena untuk basic, jadi saya tidak terlalu melebar kemana, takutnya pusing kalau untuk yang baru belajar. Teman-teman, setelah sampai di sini biasanya saya akan mencoba sesuai dengan judulnya, jadi text tool, bagaimana cara main teksnya, terus kemudian bagaimana cara meredesign. Kalau meredesign itu artinya mendesain ulang supaya suasana teks yang kita buat tidak monoton dan tidak membosankan. Nah, supaya lebih menarik lagi, saran saya teman-teman, si teks ini itu bisa dibuat ada garis list dengan cara bagaimana teman-teman bisa klik kanan, pilihnya adalah teman-teman bisa merubah alpha to selection. Jadi alpha ini artinya teks yang transparan yang kita punya ini dijadikan sebagai seleksi. Nah, setelah sampai di sini teman-teman buat layar baru lagi, layar yaitu layar transparan di atasnya. Oke, yaitu di sini di atasnya. Nah, teman-teman bisa menambahkan mungkin warnanya sedikit putih ya. Saya sarankan sih warna putih lebih enak. Terus kemudian teman-teman bisa menambahkan di bagian stroke-nya. Ya, teman-teman bisa stroke selection. Warnanya sudah saya dapatkan. Kira-kira 2 saja nilainya. Oke, kalau kurang tinggal ditambahkan saja. Lalu di klik stroke. Nah, teman-teman sudah mendapatkan ada list di bagian pinggirnya. Ini kalau saya hilangkan seleksinya kayak gini. Nah, lebih ini ya, lebih terlihat ya. Kalau tadi kan kayak menyatu, ini ada batasan antara blur sama si tulisannya kurang lebih. Kalau memang teman-teman kurang tebal, teman-teman tinggal di undo aja, di undo lagi, teman-teman tinggal menambahkan stroke-nya, kurang lebih seperti itu ya. Stroke selection, teman-teman tinggal nambahkan kira-kira mau berapa, mau 4 mau 5 kah. Kalau mau lebih berwarna, teman-teman bisa menambahkan warna yang berbeda, lebih asik gitu ya. Biasanya kan orang-orang lebih suka warnanya maunya warna lebih terang, berbeda supaya lebih menarik. Lalu di OK, teman-teman tinggal di edit stroke. Oke. Edit stroke selection, pilihnya kasih yang ketiga, lalu di OK. Stroke. Nah, teman-teman sudah mendapatkan lebih menarik hasilnya. Dan teman-teman juga masih bisa mengedit supaya lebih berwarna dan lebih menarik lagi. Teman-teman bisa mengedit di bagian teksnya, bukan yang blur, bukan yang di bagian garis. Ya. Jadi sebenarnya ada 3 layer ya yang menumpuk secara bersamaan, yaitu pertama background, yaitu blurnya, ya, terus tulisan dalamnya, sama yaitu ini bagian itu stroke-nya. Oke, terus berikutnya adalah teksnya, solidnya, dan berikutnya lagi adalah blurnya. Jadi cara mensiasatinya gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus pintar-pintar bermain di layer. Nah, makanya di sesi tertentu saya sudah jelaskan bagaimana cara bermain layer management. Nah, fungsi layer management ini kita bisa memanipulasi beberapa lapisan layer dijadiin satu. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah sampai di sini teman-teman tinggal di bagian teksnya, di double klik aja, teman-teman tinggal menambahkan apakah di sini mau diganti warna berbeda, silakan. Misalkan warna biru, ya kan, warna merah, kuning, hijau dan sebagainya. Nah, lebih kuat atau bagaimana? Teman-teman tinggal lihat, kira-kira pantas nggak? Apakah mau lebih gelap? Kalau lebih gelap berarti turunin kayak gini. Nah, jadi kayak gitu. Kalau nggak mau berarti naikin. Oh, saya mau hijau. Udah, lihat hasilnya kayak gini. Nah, lakukan lagi, mungkin sebelah kanan. Memang terlihat sedikit norak gitu kan, tidak apa-apa, ini kan namanya meredesign. Jadi bagaimana caranya supaya suasananya agak berbeda aja, kurang lebih seperti itu. Ini sedikit saya rubah warnanya mungkin ke warna biru ya, seperti itu, atau warnanya agak kuning, tidak apa-apa. Nah, kayak gitu boleh.
yang terakhirnya mungkin berwarna beda, itu silakan. Itu tergantung kalian maunya bagaimana, monggo. Nah, itu teman-teman tinggal terserah teman-teman maunya bagaimana. Ya, kira-kira. Oke, sekarang saya mau ganti warnanya agak kuning, sudah pink deh. Pink karena ini pink juga, merah aja deh. Oke. Nah, seperti itu contohnya. Tapi kalau teman-teman nggak suka dengan warna-warna yang norak gini, ya satu warna saja seperti biasa yang tadi, yaitu warna yang barusan saya buat, yaitu warna yang agak berbeda. Nah, seperti itu juga nggak apa-apa. Oke, itu salah satu teknik menggunakan efek. Nah, sekarang teman-teman ada lagi ketika kita bermain dengan teks. Saya buat lembaran baru ya, jangan numpuk di sini. Saya buat lembaran baru lagi, saya klik OK. Saya kepengen dengan warna defaultnya adalah putih, terus kemudian saya OK. Nah, ini dia. Nah, ketika kita teman menggunakan teks misalkan ini, oke, saya ketik siswa nih misalkan. Oke, ketika teman-teman menggunakan teks, oke. Nah, teman-teman bisa merubah teks ini mengikuti pola pet. Nah, itu fasilitas yang diberikan oleh si Jim. Nah, caranya bagaimana untuk menggunakannya? Nah, teman-teman bisa mencoba untuk konsentrasi di pet. Nah, konsentrasi di pet ya. Jadi ini pet saya geser ke atas deh, biar ada perbedaan. Oke, ini petnya. Ini layar, ini pet teman-teman. Jadi teman-teman ketika ingin karena di sini ada perintah, kalau di klik kanan ya di bagian teksnya itu ada namanya text to pet. Ya, text to pet, text long pet maksudnya ya. Jadi kalau text to pet itu artinya teks dijadikan pet, dijadikan pen tool. Nah, itu biasanya berhubungan dengan namanya envelope. Objek teks yang dirubah kalau di software vektor namanya decrease outline. Nah, itu dia teman-teman, jadi dirubah supaya kita bisa edit. Maksudnya bagaimana? Oke, jadi ketika teman-teman menggunakan text to pet, nah teman-teman kan akan menciptakan pet baru di sini. Nah, di sini kalau bisa ngedit petnya, ngeditnya pakai ini. Nah, pakai yang namanya pen tool. Nah, ketika saya klik pen toolnya, teman-teman bisa mengedit seperti ini, bisa tarik-tarik begini. Itu dia. Itu namanya text to pet. Jadi merubah si teksnya itu menjadi pet kurang lebih. Kalau di dalam vektor dijadikan create outline atau dijadikan objek, berarti bukan font lagi, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah sampai di sini, teman-teman juga masih bisa untuk ini juga salah satu redesign. Redesign ini cara kedua dengan teknik dari teks itu menjadikan pen tool kurang lebih seperti itu, dan teman-teman bisa mengedit, dan bahkan setelah apa yang kita edit ini, teman-teman, dan kita juga bisa memberi warna. Nah, ini saya coba geser ke bawah ya, petnya ya. Nah, sorry maaf. Bahkan saya bisa digeser ke bawah. Ini saya geser ke bawah juga. Oke, ini juga ke atas. Nah, ini namanya redesign. Jadi mendesain pet yang ada yang sudah kita buat seperti ini. Oke. Nah, setelah sampai di sini, teman-teman bisa melihat bahwa saya ingin menggeser secara keseluruhan. Oke. Dah. Nah, kira-kira begini. Terus misalkan saya buat matikan si layarnya, terus teman-teman tinggal memberi warna seperti tadi. Apakah mau diberi warna fill pet atau teksnya? Silakan. Ketika saya pilih warnanya agak berbeda, misalkan warna hijau, terus kemudian saya pilih fill pet, lalu di OK, otomatis nanti warnanya jadi hijau. Ya. Saat ini saya kenapa warnanya tidak terlihat? Dikarenakan layarnya masih tepat sama. Ini saya undo dulu ya. Jadi teman-teman harus menciptakan layar baru dulu yang transparan. Oke, di atasnya, lalu teman-teman pilih warna. Oke. Lalu di OK, lalu pilih fill pet. Nah, otomatis nanti ketika di fill, dia akan memberi warna. Ini namanya redesign. Redesign dengan cara teks dijadikan pet. Oke. Ini saya matikan lagi. Oke, petnya tidak saya gunakan. Sekarang saya konsentrasi di sini, di teks yang berikutnya. Ini saya geser ke bawah deh teksnya supaya tidak mengganggu yang di atas tadi. Karena tadi ada teks juga di atasnya. Oke, nah setelah sampai di sini, teman-teman, nah teman-teman juga bisa mencoba. Tadi kan ada perintah tuh kalau klik kanan, bukan di sini, maksudnya pas klik kanan di sini nih, di klik kanan di teks tuh ada pilihan namanya text long pet. Jadi artinya text long pet ini tujuannya untuk apa? Supaya teks ini bisa ngikutin teks. Jadi teksnya masih ada, tapi nanti kita ada pet, tapi nanti
di situ akan bentuk teks kurang lebih seperti itu. Maksudnya bagaimana caranya adalah teman-teman pastikan teman-teman tidak terpilih ini seleksinya, jangan terpilih sama sekali. Terus teman-teman klik move. Setelah klik move, saya klik move menunjukkan bahwa kita tidak memilih teks yang ada di sini, pad yang ada di sini, tapi teman-teman klik pad baru, lalu teman-teman bikin pola bergelombang. Contohnya kayak gini. Klik, saya pakai yang design. Klik lepas, klik lepas, klik lepas, klik lepas. Terus kemudian teman-teman tinggal diedit kira-kira maunya bagaimana, kira-kira begini. Contohnya kayak gini ya, contoh sederhana. Contohnya kayak gini, sederhana aja. Oke, teksnya di sini terlalu oke. Ya, misalkan kayak gini contohnya. Nah, setelah sampai di sini, setelah saya pilih teksnya, baru teman-teman klik kanan, pilihnya namanya text long pad. Nah, otomatis nanti teksnya dia akan membuat pad baru, tapi teksnya berbentuk teks tapi mengikuti pola, pola dari arahnya, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah sampai di sini, teman-teman tinggal menggeser. Kira-kira bagaimana maunya ya? Tinggal dipilih. Kira-kira seperti apa? Oke. Simple, sederhana. Nah, teman-teman setelah sampai di sini, teman-teman tinggal mencoba untuk memberi warna teksnya sesuai kebutuhan. Kira-kira bagaimana cara menggesernya? Ya, maksudnya cara menggeser maksudnya. Bagaimana cara memberi warnanya? Sama tadi ketika saya klik di sini di padnya, ya teman-teman, diklik padnya. Nah, teman-teman pastikan, oh ini udah ada sedikit rusak posisinya. Saya ulang lagi. Ini saya geser ke dalam, move-nya oke. Move-nya aktif layar. Nah, hati-hati teman-teman, kalau teman-teman menggunakannya namanya move, harus dipilih bagian move aktif layar, karena kalau enggak nanti kepilih yang lain teman-teman. Nah, setelah sampai di sini teman-teman tinggal dipilih kira-kira padnya seperti apa. Klik ya. Saya pakai Alt untuk memastikan menggeser posisi di sini. Tadi agak ke bawah. Ini juga sama, posisinya lengkung. Oke, maaf. Nah, saya nggak mau, agak lebih bagusan dikit deh, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, oke. Nah, setelah sampai ini klik kanan di teks ini, pilihnya adalah teks long pad. Nah, baru jadi. Itu dia teman ya. Nah, dari sini teman-teman terserah mau ngedit lagi, mau ditarik secara manual atau menggunakan kontrol atau pakai move per bagian juga bisa, nggak masalah gitu kan. Tinggal diklik, diatur kira-kira yang mana yang mau diedit. Matanya dimatikan dulu karena dua sisi yang aktif. Jadi teman-teman harus hati-hati ketika bermain dengan pad ya. Tinggal diedit kira-kira maunya seperti apa, apakah mau ditarik seperti ini atau tidak, atau tekan Alt. Nah, digeser seperti ini atau begini. Nah, hati-hati ya. Teman-teman harus mengontrol di sini cara bermainnya. Oke, setelah sampai di sini teman-teman tinggal memberi apakah mau dikasih warna langsung atau misalkan mau dibuat seperti apa, stroke juga boleh. Oke, saya pakai stroke deh sekarang. Stroke pad ya. Saya kemarin stroke-nya agak berbeda, warnanya biru, lalu oke, pilihnya stroke pad. Oke. Nah, stroke pad ini udah warnanya udah biru nih teman. Jadi kalau teman lihat, nah sebenarnya udah ada tuh, ya. Karena kenapa numpuk di sini? Karena layarnya di situ. Oke, saya undo lagi, saya ulang lagi, saya aktifkan lagi. Oke, ya seperti ini. Saya aktifkan, terus kemudian teman-teman buat layar baru. Jadi memang teman-teman ketika kita bermain game, setidaknya teman-teman harus selalu mengontrol lihat di layar, dan begitu caranya. Kenapa demikian? Supaya apa yang kita buat itu berdiri sendiri layarnya. Apa yang kita buat misalkan teksnya akan berdiri sendiri. Kalau nggak dikontrol dari layar, nanti gambar akan menumpuk. Nah, itu fungsinya layar manajemen tuh itu dia. Jadi artinya kita melihat bahwa setiap gambar atau setiap teks atau tulisan itu usahakan satu layar. Karena ketika kita ngedit di layar tertentu, yang layar lain tidak akan terpengaruh, kurang lebih seperti itu. Oke, sampai di sini saya coba untuk berikan sedikit coba untuk
itu ya, warna. Nah, struknya warna biru. Coba saya klik aktifkan. Ya, karena saya pilih dulu sheet. Nah, seleksinya dihidupin, kalau enggak nanti tidak bisa diberi warna. Oke, kalau sudah baru klik, dimatikan matanya boleh. Baru klik struknya. Nah, lalu di struk. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa saat ini saya sudah mendapatkan tulisan. Kalau tulisannya mau diganti, misalkan mau diberi warna dalamnya, boleh nggak? Boleh. Berarti diaktifkan lagi menggunakan ini, ya. Di bagian matanya, diklik si bagian tab-nya, matikan lagi matanya, baru teman-teman pilih yang fill. Fillnya mau diganti warna apa? Oh, saya maunya fillnya warnanya berbeda. Pokoknya silakan warnanya merah atau kuning. Ya, langsung fill. Oke, nah seperti itu. Tapi kalau teman-teman misalkan fillnya saya mau ganti lagi ya pattern, boleh nggak? Boleh. Nah, jadinya pattern kayak kayu. Kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Nah, itu tergantung pattern-pattern yang ada di sini, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kita memberi warna fill, itu biasanya tergantung fill pattern yang ada di sini. Nah, itu dia. Kalau kita kena semua, jadinya kayak gitu resikonya. Oke. Nah, oke. Jadi teman-teman hati-hati ketika ingin memberi warna atau apapun yang ada di sini, teman-teman harus pilih dulu. Kira-kira yang mana? Oh, saya maunya fillnya yang agak berbeda deh, misalkan nih. Ini deh. Ini nih, ini yang ini ya. Setelah fill dulu, oke, saya pilih pattern fill. Nah, beda lagi kan? Jadi dipilih warnanya dulu, yang mana yang kamu suka, ini pilih fill lagi, pattern. Nah, itu dia. Kayak mau ini juga boleh, dipilih lagi, silakan. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa saya jelaskan ketika kita bermain teks di GIMP. Dan bagaimana cara memberi efeknya, dan bagaimana cara menggunakan warnanya di dalam GIMP menggunakan teks. Saya berharap materi bermanfaat. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya mengenai GIMP. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu di sesi berikutnya.